Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, yang tentunya harus patut kita syukuri. Di dalam kehidupan ini kita terus menerus diberikan nikmat yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini dapat memotivasi kita untuk terus menerus lebih baik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Tentunya harus kita tingkatkan dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan membuat kita sukses dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kedua kali kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam hanya terlimpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan ini di semester 2 ini kegiatan di semester 2 ini yaitu BPI, Bina Pribadi Islam tentunya sudah dilaksanakan di pekan pertama ini. Tentunya bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kalian dan tentunya pada kita semua agar hari demi hari, tahun demi tahun, tentunya kita terus menerus lebih baik dan lebih baik lagi tentang hal keimanan dan keilmuan kita tentunya. Nah, di dalam BPI ini di pekan pertama Bapak akan menjelaskan tentang ikhlas dalam beramal. Tentunya kalian sudah pernah tahu atau sudah mendengar kata-kata ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Mungkin kalian sudah tahu dan paham, tetapi di pekan ini BPI Bina Pribadi Islam Bapak khususnya hanya mengingatkan saja kepada kalian bahwa pentingnya sebuah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu tentunya kalian semua sering mendengar kata ikhlas, Nah, yang kamu bayangkan kalau orang mengucapkan ikhlas, tentunya pasti dalam pikiran kalian tentang suatu amal, suatu amal, yang diniatkan hanya karena Allah semata, tidak mengharapkan pujian atau pengembalian,
hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ikhlas ini, ya. Ikhlas dalam beramal. Tentunya insyaallah lebih dalam lagi, ya. Nah, di sini pengertian ikhlas merupakan amalan hati, ya. Amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus tentunya secara mendalam dan dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, sebaiknya ikhlas ini dilakukan ketika hendak atau sedang maupun ketika sudah beramal, ya. Nah, hal ini dilakukan agar amalan yang kita perbuat, ya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita berharap kepada manusia, ya. Apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah mengharap pujian dari makhluk, ya. Tetapi kita berbuat kebaikan, sesuatu kebaikan tentunya niatkan hanya karena Allah semata, ya. Karena hal itu akan membawa kita semua kepada amalan ibadah yang tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita atau Bapak ya mencontohkan sedikit tentang gambaran suatu keikhlasan, ya. Misalkan saja kalian membeli sesuatu yang halal. Contohnya seperti kalian membeli sebuah durian, ya. Durian montong katakanlah, ya. Durian yang mahal, tentunya rasanya manis, ya. Dagingnya tebal. Kemudian bijinya kecil. Nah, tentunya ketika kalian makan, ya, dengan lahapnya perlahan-lahan, ketika sudah masuk lewat tenggorokan, maka rasa nikmatnya itu sudah terlewati, ya. Kemudian diproses di dalam pencernaan di perut kita, sehingga ketika kalian, mohon maaf, ya, BAB atau buang air besar, tentunya dengan tidak lagi kalian melihat mana sih bentuk dari durian ketika sudah dikeluarkan, ya. Tentunya jangan sampai kita mengingat-ingat atau melihat, ya, sesuatu yang baik yang telah kita makan. Nah, di situ sebagai contoh kecilnya, ya, bahwa gambaran ikhlas sedemikian, ya, bahwa ketika kita sudah berbuat sesuatu, ya, menolong seseorang, tentunya lupakanlah segera, ya. Biarkan Allah saja yang menilai, sehingga perbuatan yang kita berikan kepada orang lain tentunya ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pendalaman materi di sini ada pengertian ikhlasun niyah, ya. Nah, secara bahasa ikhlas berasal dari kata khalas, ya, khalasa, yang memiliki arti bersih atau murni, ya. Sedangkan niat berasal dari kata al-qasdu. Al-qasdu yang berarti maksud atau tujuan, ya. Kemudian
ikhlasun niyah ya. Ikhlasun niyah berarti membersihkan maksud dan motivasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari maksud dan niat lainnya ya. Nah, Allah telah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal ya, dan beribadah kepadanya saja. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, kemudian Al-A'raf ayat 29 dan Al-Kahfi ayat 110. Tentunya kalian bisa lihat ya. Nah, di poin B ya, pentingnya ikhlasun niyah. Yang pertama yaitu ruhnya amal ya. Nah, ikhlasun niyah ini sebagai ruhnya amal ya. Seperti badan yang tidak ada ruhnya ya. Maka tanpa ikhlas amal bagus apapun ya, sebagus apapun amal, tentunya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang kedua, salah satu syarat diterimanya amal ya. Nah, hal tersebut sebagaimana hadis yang berbunyi Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas dalam mencari keridhoannya semata ya. Ini sebuah hadis Abu Daud dan Nasa'i ya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan ya, amalan-amalan yang tidak diniatkan karena Allah. Jadi pada dasarnya ya, kita sebagai manusia yang berbuat apapun, perbuatan baik apapun, tentunya kita harus niatkan terlebih dahulu di dalam hati, yaitu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya ya. Ketika niat kita berbuat sesuatu ingin dipuji manusia, ingin dilihat orang, tentunya hal tersebut tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat amat rugi ya ketika kita hanya mengharap dari pujian seorang manusia. Ya, sebaik apapun pujian manusia, tentunya itu sebuah hembusan nafas saja. Tapi ketika kita ingin Allah yang memberikan, maka Allah akan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat diterimanya amal dan perbuatan ya. Nah, yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan. Nah, di sini artinya ya, dalam sesuatu hal, misalkan kalian dalam proses belajar bersungguh-sungguh ya, ada dalam diri hati kalian ya motivasi untuk tahu akan ilmu ya, tetapi bukan dorongan dari orang lain atau takut karena guru atau takut karena orang tua, tetapi hal itu harus kalian buang jauh-jauh. Tapi niatkan di dalam hati kamu atau kalian ya, bahwa menuntut ilmu adalah suatu keharusan, kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam berniat ya. Jadi benar-benar luruskan niat, karena sesungguhnya ya amalan itu ya yang telah Bapak sampaikan di awal tergantung pada niat ya.
Ingat, sesuatu hal yang kita kerjakan harus karena Allah semata. Jangan pernah kita untuk mencari pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah pegangan bagi seorang Muslim, ya, tentunya Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya yaitu penentu nilai atau kualitas suatu amal, ya. Di dalam konsep penentu amal seseorang, ya, dikategorikan menjadi sangat bermakna, ya, dan bernilai dalam kurun waktu selama hidup di dunia ini, ya, adalah ditentukan oleh kualitas dan amal perbuatan itu sendiri, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Sini Bapak akan bacakan artinya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, ya. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi pengampun, ya. Nah, di dalam Al-Quran ini sudah jelas, ya, bahwa yang menghidupkan dan mematikan, ya, manusia, makhluk hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita di dalam kehidupan ini pastinya tidak luput dari ujian, ya. Ujian, semuanya ada ujian, ya. Di tahap SD ada ujian, kemudian di SMP, di SMA, kemudian rumah tangga, dan dalam menjalani proses kehidupan pasti mengalami yang namanya ujian. Terlebih di COVID-19 ini, semua negara, ya, diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam menangani virus corona. Kemudian yang kelima, ya, mendatangkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ikhlas akan, ya, memberikan berkah dan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang yang beramal dengan ikhlas akan memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu kita akan apa yang kita berbuat, ya, tidak bernilai. Mungkin secara materi kita kurang, tetapi Allah memberikan keberkahan dalam hidup banyak sekali, ya. Keberkahan mempunyai anak yang soleh itu merupakan suatu rezeki bagi seorang orang tua, ya. Paling ke kalian belajar sungguh-sungguh, ya, berbakti pada kedua orang tua dan taat pada Allah dan Rasul. Tentulah itu yang pasti akan diharapkan bagi orang tua yang beriman dan mempunyai kesolehan, ya. Mungkin, ya, di pertemuan BPI di awal ini, ya, mudah-mudahan kalian termotivasi akan pembahasan tentang keikhlasan dalam beramal ini. Ya, tentunya doakan orang tua kalian, guru-guru kalian, ya, yang telah mengajarkan kalian agar supaya diberikan keikhlasan dalam mengajarkan suatu ilmu, ya. Alhamdulillah, ya, kita di BPI ini tentunya terus-menerus akan berlanjut di materi-materi selanjutnya. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan tentunya kalian semua yang terus
terus menerus yang menjalani proses kehidupan ini dengan baik. Dari Bapak cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.